Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvia Naria, siswa kelas 11 dari Teknik Komputer dan Jaringan 3. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang job sheet dari menerapkan konfigurasi dan pengujian VLAN dengan metode yang sederhana, yaitu dari Cisco Packet Tracer. Nah, jadi sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu VLAN. VLAN adalah singkatan dari Virtual Local Area Network. Nah, VLAN ini sederhananya adalah sebuah teknologi yang tujuannya untuk memisahkan jaringan secara logis dalam artian pengaturan dan sisi switch yang manageable maupun routernya. Jadi kata kuncinya itu yaitu memisahkan jaringan dan logis. Nah, itu. Jadi kita langsung saja ke pemaparan yang pertamanya. Di sini sudah kita temui ada topologi yang bisa kita kerjakan. Di sini ada satu switch dengan 4 PC. Kita langsung saja ke bagian Cisco-nya. Di sini saya memakai switch yang ini 2960. Oh ya, nah untuk menghubungkan PC, switch, dan routernya ini kita membutuhkan yang namanya link. Di VLAN sendiri terdapat dua jenis link, yaitu trunk link dan access link. Nah, dalam video kali ini saya hanya akan menjelaskan access link terlebih dahulu dan trunk linknya akan kita bahas secara terpisah. Sebenarnya untuk perbedaan trunk link sama access link ini bisa dibilang kalau access link ini dia itu menghubungkan perangkat yang berbeda, seperti misalnya PC dengan switch atau router dengan switch. Sedangkan trunk link dia itu menghubungkan perangkat yang sejenis, kayak misalnya switch dengan switch, router dengan router, dan sebagainya. Untuk pengerjaannya boleh dilihat di videonya ya. Nah, ini kita sudah membentuk konfigurasinya. Seperti yang bisa kita lihat di job sheet-nya, ini sudah ada IP address-nya. Berarti IP address-nya sudah ditentukan dari pihak sana, dari pihak tugasnya. Nah, terus di sini ada VLAN name. Disinilah kita akan mulai mengkelompokkan PC-PC-nya. Jadi kita masuk dulu ke Cisco-nya. Di PC 0 kita masuk ke desktop, lalu IP configuration. Di sini kita ketik yang sudah ada di tugas tadi. Nah, untuk subnet max-nya, karena di sini IP-nya itu dari kelas C, maka dia secara otomatis subnet max-nya 255.255.255.0. Itu emang sudah dari ketentuan sananya. Kita lanjut ke PC yang pertama, ya PC 1. Lalu ke PC 2. Pastikan kalian tidak salah pengetikan, karena jika salah maka sistemnya itu tidak bisa membaca IP-nya. Nah, jika sudah seperti ini, kita lihat lagi di job desk-nya. Oh, di sini kita disuruh untuk memastikan apakah PC-nya itu sudah bisa saling berkomunikasi. Nah, caranya kita klik icon yang ada di sini, kita klik, lalu seret dia ke bawah. Kita mencoba komunikasikan PC 0 ke PC 1. Nah, bisa kita lihat di sini itu sukses, yang artinya mereka sudah bisa berkomunikasi. Kita coba lagi PC 0 ke PC 2 dan PC 0 ke PC 3. Nah, di sini mereka itu sudah bisa saling berkomunikasi. Kita coba juga dari
PC2 ke seberang. Jika ada tulisan violet atau ya selain sukses, itu berarti ada IP yang bermasalah atau mungkin subnext masknya. Jadi kalau misalnya sudah sukses semua, ya artinya mereka bisa berkomunikasi. Lanjut, kita mulai buka atau mulai kita konfigurasikan switch-nya. Kita buka, ini dapat kita baca nih ya. Untuk memulai mengkonfigurasi atau mulai masuk ke konfigurasi di switch-nya, kita ketik enable lalu configure terminal. Kita coba terlebih dahulu. Klik switch-nya, lalu ke CLI yang ada di sini. Nah, di bagian ini kita langsung enter aja. Enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita ketik enable lalu configure terminal. Nah, jika sudah seperti itu, artinya kita sudah siap untuk mengkonfigurasi si switch-nya. Terus setelah itu, buatlah nama dari VLAN yang akan dibuat agar memudahkan untuk mengingat dengan konfigurasi berikut. Nah, jadi untuk VLAN 1 itu biasanya default atau emang bawaan dari sistem. Terus kita bisa konfigurasi VLAN 2 dan VLAN 3. VLAN 2 di sini keterangannya untuk TKJ dan VLAN 3 itu keterangannya untuk DKV. Mari kita coba. Tadi VLAN 2 name TKJ, VLAN 3 name DKV. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjut lagi lihat job testnya, job sheet-nya. Di sini lakukan konfigurasi untuk interface agar masuk ke anggotaan VLAN TKJ. Jadi simpelnya itu kayak kita menghubungkan perangkat-perangkat yang di sini agar dia itu masuk ke anggotaan atau masuk ke VLAN-nya si TKJ. Jadi mereka kayak bergabung gitu. Mari kita coba tadi itu interface. Interface fast Ethernet 01, yang artinya ini tuh adalah PC satunya, PC 0-nya. Oh, no. Nah, di sini kita enter. Lalu karena ini kan PC-nya itu mau digabungin ke TKJ, jadi dia itu harus bisa diakses dulu. Jadi kita ketik switch port mode akses agar dia bisa masuk gitu. Enter, baru ketik lagi switch port akses VLAN 2, karena yang Ethernet 1 ini mau kita masukin ke VLAN ID 2, yaitu VLAN ID-nya si TKJ tadi. Enter aja. Lakukan hal yang sama ke interface selanjutnya. Pastikan untuk tidak salah pengetikan karena nanti dia tidak bisa dibaca oleh sistem. Switch port Kenapa di sini masih VLAN 2? Karena emang di bagian sini tuh masuk ke keanggotaannya si TKJ. Jadi ya VLAN 2 karena itu VLAN ID-nya. Baru enter. Nah, terus di sini juga lakukan hal yang sama hingga PC 2 dan 3 menjadi keanggotaan DKV. Nah, jadi kita lakukan hal yang sama dengan PC yang ada di sini agar mereka masuk ke keanggotaannya DKV. Kita klik lagi. Lalu kita
interface, (03). Nah, kenapa VLAN 3? Karena tadi VLAN ID-nya di cafe itu ya VLAN 3. Enter. Jika invalid input detect jika invalid input detect at marker, itu artinya kita ada salah penulisan. Nah, bisa kita lihat di sini emang saya ada nulis di sini sweet pot bukan sweet port. Ya, jadi kita tulis ulang lagi aja. Kita benarkan yang salah. Lalu enter. Nah, itu sudah membaik. Kita lanjutkan ke interface. First. Nah, jika sudah seperti ini, itu sebenarnya konfigurasi kita sudah selesai. Jadi, untuk melihat hasilnya, kita bisa tulis show VLAN brief. Kita tekan ini. Jika tampilannya seperti ini, dapat kita lihat VLAN satunya itu default, aktif semuanya, terus VLAN 2-nya itu TKJ, yang aktif itu fast Ethernet 1 dan fast Ethernet 2, terus yang VLAN ketiganya di cafe, yang aktif itu fast Ethernet 3 dan fast Ethernet 4. Itu artinya kita sudah berhasil mengkonfigurasinya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melihat apakah mereka bisa saling berkomunikasi atau tidak. Sebenarnya bukan berkomunikasi, tapi apakah mereka sudah dapat terpisah sesuai kelompoknya. Kita coba. Kita klik icon tadi untuk mengirim pesan. Kita coba ke antar TKJ, yaitu PC 0 dengan PC 1. Harusnya ini sukses. Yap, sukses karena mereka itu sama-sama TKJ dengan VLAN ID yang sama. Terus kita coba ke PC 0 dan PC 2, harusnya itu tuh violet. Harusnya violet karena emang mereka tuh udah terpisahkan. Sedangkan di awal kita sebelum mengkonfigurasi, dia kan sukses tuh karena mereka belum terpisahkan oleh VLAN yang ada. Nah, kita coba lagi sekali lagi dengan PC 0 ke PC 3. Harusnya violet juga. Ya, selanjutnya kita akan coba ke dari DKV ke TKJ. Nih, di PC 2 ke PC 3 dulu karena sesama DKV. Nah, di sini dapat kita lihat ini tuh sukses. Terus kita coba dari PC 2 DKV ke PC 0-nya TKJ. Di sini tuh violet. Nah, terus ke PC 2 ke PC 1. Dan di sini juga violet. Itu artinya kita berhasil mengkonfigurasi akses link di mikrotik di VLAN kita, yaitu dengan memisahkan antara TKJ dengan DKV. Jadi itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.